Aji manungsa urip saka ayam-ayam iki. Atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Ya ora sae ilmune wong iku tatkala mangucap lafaz suci kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertemu kepada Allah, berpisah kepada Allah. 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 Firman suci Allah. Cahaya kebajikan serta rahmat yang sampai kepada engkau sekalian, ya saudara. Suci Allah dan benar Allah, saudara. Dan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya senantiasa diagung-agungkan oleh seluruh makhluknya, seluruh ciptaannya, seluruh alam semesta ini, ya saudara. Suci Allah, saudara. Pada malam yang diridhoinya ini, ya saudara. Subhanallah. Telah turun besertanya pesan-pesan serta kabar gembira untuk engkau sekalian, wahai saudara. Suci Allah dan benar Allah. Pada yang demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan lewat kalam-kalamnya, ya saudaraku, benar. sebagai sebuah bentuk peringatan, sebagai sebuah bentuk perintah, sebagai sebuah bentuk ajaran untuk makhluk-makhluknya, wahai saudara. Benar Allah. Dan pada malam yang diridhoinya ini, ya saudaraku, Subhanallah. telah turun salah satu dari kerahasiaan yang akan engkau petik sebagai sebuah hikmah yang luar biasa, wahai saudara. Benar Allah dan suci Allah. Tas firman firman. Sebuah kerahasiaan mengapa pada setiap engkau melakukan sebuah sholat yang menjadi puncak ataupun akhirannya senantiasa mengucapkan salam sebanyak 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang menjadi kerahasiaan terbesarnya, mengapa saat engkau mengucapkan 2 salam tersebut senantiasa menoleh pada arah kanan dan juga menoleh ke arah kiri engkau, wahai saudaraku. Subhanallah. Sedangkan tanpa adanya salam, tanpa dilakukannya salam, maka tidaklah sempurna pada sholat yang engkau laksanakan, wahai saudaraku. Dan makna sesungguhnya mengapa ketika dilakukan sebuah salam, diucapkan sebuah salam, haruslah menoleh ke sisi kanan dan ke sisi kiri, wahai saudara. Subhanallah. Memiliki hakikat yang sangatlah dalam, wahai saudara.
Maksudnya Ketika Allah ya salam, Allah yang maha memberi salam kepada setiap hamba-hambanya, mencurahkan segenap cintanya, mencurahkan segenap rahman serta rahimnya kepada setiap hamba-hambanya. Dan setiap hambanya yang beriman pun menyambutnya dengan seruan salam juga, wahai saudara. Namun dengan ketika engkau menoleh ke arah kanan dan juga menoleh ke arah kiri, sesungguhnya sebuah hakikat bahwa dalam kehidupan engkau menjadi puncak dari kesempurnaan sholat engkau ketika engkau mau menoleh pada sekeliling engkau, wahai saudara. Manusia dalam tentang sholat. Engkau janganlah hanya berpegang teguh bahwa kesempurnaan setiap amal-amalan hanya terpaku pada sholatnya saja, wahai saudara. Subhanallah. Dan engkau akan lupa hakikat puncak dari sholat tersebut itu sendiri apa, wahai saudara. Subhanallah. Janganlah engkau melupakan saudara-saudara engkau yang lain, wahai saudara. Janganlah engkau melupakan tangisan dari anak-anak yatim, wahai saudaraku. Jangan engkau terlantarkan anak-anak yatim, wahai saudaraku. Gimana pada setiap tangisannya, maka alam semesta yang Allah ciptakan akan turut menurunkan, besertanya keburukan-keburukan yang melaknat para manusia yang hatinya dibutakan oleh harta benda, namun tidak mau untuk menolong arah orang-orang miskin serta arah anak-anak yatim, wahai saudara. Menolehlah, wahai saudara. Menolehlah, wahai saudaraku. Janganlah engkau hanya berpandangan lurus, namun engkau lupa bahwa hakikatnya yang ada di sekeliling engkau pun membutuhkan engkau, wahai saudara. Hakikat dari sempurnanya sholat yang engkau laksanakan ialah ketika engkau tidak lalai terhadap apa yang menjadi kewajiban setiap umat muslim kepada sesama muslimnya, wahai saudara. Bukankah dua surah yang telah Allah turunkan dalam Quran surat Al-Fajr, juga dalam Quran surat Al-Ma'un, wahai saudaraku, telah menjadi pengingat yang bersifat hak, wahai saudara. Di sana telah disebutkan, wahai saudaraku, tentang barang-barang yang berharga. Sesungguhnya yang berharga tersebut adalah ketika engkau mau mengingat terhadap apa yang menjadi kewajiban engkau kepada muslim yang lain, wahai saudaraku. Di mana ketika engkau mengingat, engkau tidak akan diliputi penyesalan pada akhir hayat engkau nanti, wahai saudaraku. Ketika engkau dipertanyakan di dalam alam kubur engkau, siapa saudara engkau? Siapa saudara engkau, ya fulan? Siapa saudara engkau, ya fulan? Namun ketika engkau menjawab, saudara sesama kaum muslimin dan muslimat, bertanggung jawablah engkau, wahai fulan, terhadap saudara engkau yang telah berada pada kemalangan, pada kemiskinan, dan kepada kaum yatim, wahai fulan. Lalu apa yang engkau jawab ketika malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk sampai kepada engkau menanyakan yang demikian, wahai saudara?
Benar ya saudaraku, benar ya saudaraku, di dalam Quran surat Al-Maun telah disebutkan bahwa dilaknatlah orang-orang yang sholat namun lalai akan hakikatnya sholat, wahai ya saudara. Benar. Di mana orang-orang tersebut hanya mengunggulkan dirinya dengan berlaku riya, wahai ya saudara. Astaga. Namun lupa terhadap hak-hak dari saudara-saudaranya yang lain, wahai ya saudara. Subhanallah. Di mana anak-anak yatim yang harusnya turut engkau pelihara, bukan hanya memelihara dari setiap lambung serta isi perut engkau semata, wahai ya saudaraku. Subhanallah. Namun cerita tangisan, kelaparan dari para anak-anak yatim juga bagian dari kewajiban engkau, wahai ya saudaraku. Benar. Jangan buta, wahai ya saudaraku. Subhanallah. Di dalam Quran surat Al-Maun dan Quran surat Al-Fajr telah disebutkan supaya engkau mau menjauh terhadap sesama kaum muslimin, wahai ya saudaraku. Subhanallah. Berlakulah engkau tolong menolong, wahai ya saudaraku. Subhanallah. Membantu sesama kaum muslimin, terutama bagi mereka yang dalam keadaan kekurangan, wahai ya saudara. Subhanallah. Karena pada yang demikian itu pula adalah bagian dari penyempurna dari sholat yang engkau kerjakan, wahai ya saudara. Jangan engkau mengkhianati sholat engkau, wahai ya saudara. Jangan engkau mengkhianati sholat engkau, wahai ya saudara. Engkau apabila terhalu hanya berpacu pada sholat engkau dan beribadah engkau semata hablillah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun engkau lupa untuk menyambung pada kebaikan alam semesta ini lewat hablumillah, wahai ya saudaraku. Sungguh tidaklah lengkap atas apa yang engkau kerjakan, wahai ya saudaraku. Dan ketika para malaikat Allah dua yang diutus untuk sampai pada alam kubur engkau nantinya mempertanyakan, engkau siapa saudara engkau? Namun engkau tidak mampu memberikan jawaban atas apa yang menjadi jawaban engkau, wahai ya saudaraku. Sungguh yang dinamakan cemeti azab telah sampai kepada kaum yang sebelumnya, wahai ya saudaraku. Di mana mereka hanya mengagung-agungkan harta warisan mereka, di mana mereka hanya mengagung-agungkan harta benda mereka, di mana mereka hanya bersenang-senang terhadap harta benda mereka, namun mereka lupa terhadap kaum yang membutuhkan, wahai ya saudara. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan cemeti azab tersebut, wahai ya saudaraku, dengan begitu pedih. Begitu pedihnya. Benar ya saudara, benar ya saudaraku. Di dalam Quran surat Al-Fajr, di dalam Quran surat Al-Maun telah disebutkan dengan begitu jelas, ya wahai ya saudara. Dari kaum terdahulu yang telah lalai dan apa terjadi pada zaman kehidupan engkau lalai, wahai ya saudaraku. Maka tidaklah mustahil apabila azab itu akan turun kembali, wahai ya saudara. Engkau semakin mendekati, ya saudara, semakin mendekati pada zaman yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai ya saudara. Dan apabila engkau tetaplah berlaku pada kelalaian engkau, sungguh ya saudara, sungguh tidak ada yang pernah bisa berlari dari azabnya,
Tidak ada yang pernah berlari dari ikatannya, wahai saudara. Subhanallah. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah semata sebaik-baik dari penolong, wahai saudara. Maha benar Allah. Maha benar Allah. Janganlah engkau lalaikan atas apa yang menjadi kewajiban engkau, wahai saudaraku. Engkau bertanggung jawab terhadap apa yang engkau ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau menyeru salam, engkau menyeru salam yang merupakan wujud dari kebajikan, doa bagi semesta kesejahteraan untuk diri engkau serta semesta seluruh alam, wahai saudara. Subhanallah. Di mana engkau yang menyangkut seluruh alam, apabila engkau tidak peduli dan engkau tetap berada pada kesenangan harta duniawi dan lupa atas kewajiban engkau, tentunya hal tersebut akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika engkau menghadapnya, wahai saudara. Benar Allah. Benar ya saudaraku, menolehlah ya saudaraku, menolehlah ya saudaraku, menolehlah untuk kesempurnaan salat engkau, wahai ya saudaraku. Masih jauh dengan benar Allah. Amanah. Bahwa amal yang engkau laksanakan, ibadah yang engkau laksanakan setiap harinya sampai berpuluh-puluh tahun lamanya, di mana kebajikan engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hablum minallah senantiasa terjaga ya saudara. Namun apabila engkau lupa untuk menoleh ke sisi kanan serta menoleh ke sisi kiri engkau ya saudaraku, sungguh tidaklah sempurna terhadap apa yang engkau kerjakan, wahai saudara. Al-Fajr adalah surat yang mengatakan tentang terbitnya fajar, wahai saudara. Terbitnya sebuah fajar, terbitnya sebuah fajar adalah nama lain dari awal kehidupan, wahai saudara. Setiap awal dari kehidupan seseorang senantiasa menghitungkan antara satu dengan yang lain, wahai saudara. Maka janganlah lupa terhadap fajar engkau ya saudaraku. Maka apabila engkau lupa terhadap fajar engkau, maka hidup engkau akan dipenuhi dengan yang gelap, wahai saudaraku. Yang gelap, wahai saudara. Sedangkan seseorang yang tidak lupa dengan fajarnya, maka ia akan diterangi ya saudaraku. Ia akan diterangi ya saudaraku, diterangi oleh karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniai dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniai dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku, dua surat yakni Al-Fajr juga surat dari Al-Ma'un adalah dua surat yang menjadi pengingat bagi engkau sekalian, wahai saudaraku, agar menjadi keserataan, agar menjadi keseimbangan dalam kehidupan engkau antara hablum minallah juga hablum minanas engkau, wahai saudaraku. Di dalam Quran surat Al-Ma'un juga Quran surat Al-Fajr ini, wahai saudaraku, apabila engkau mampu mengamalkannya dengan baik ya saudaraku, maka akan turunlah
Berita kabar gembira untuk engkau saudaraku, bahwa di dalamnya telah disebutkan wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, yang apabila engkau berlaku kebajikan, maka masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pintu yang mana saja. Semoga Allah senantiasa memberkati engkau dengan kebajikan wahai saudara, melimpahkan rahmat serta karunia-Nya wahai saudara. Tetaplah engkau senantiasa ingat terhadap saudara-saudara engkau ya saudara. Semoga Allah ridho dan engkau kembali dalam keadaan amal yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.